Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertolongan Allah dengan bantuan memberikan malaikat di perang Badar, menurunkan malaikat di perang Badar, dan dibolehkannya ghanimah, dibolehkannya mengambil ghanimah, harta hasil perang. Dan kita telah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas dari Umar ibnu Khattab tentang perang Badar, di mana Rasulullah SAW berjanji, dijanjikan Allah akan menang menghadapi salah satu di antara dua pasukan Sufyan, Abu Sufyan bin Harb, atau pasukannya Abu Jahal. Dan ternyata Rasulullah SAW berhadapan dengan pasukan Abu Jahal berjumlah 1.000 orang, dan kaum muslimin hanya lebih sedikit dari 300. Di sini disebut 319 orang. Dan Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan janjinya, dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan malaikat-malaikat untuk berperang bersama kaum muslimin di perang Badar. Ini riwayat yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini kita lanjutkan yang setelahnya. Qala Abu Zumail, berkata Abu Zumail, dan Abu Zumail adalah Simak al-Hanafi yang merupakan perawi dari Abdullah ibnu Abbas, perawi dari Abdullah ibnu Abbas. Fahaddatsani Ibnu Abbas, kata Zumail, maka Ibnu Abbas menyampaikan kepadaku, berkata Ibnu Abbas, bainama rajulun minal muslimina yawma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamah. Kata Ibnu Abbas, tentu Ibnu Abbas meriwayatkan dari para sahabat, karena Ibnu Abbas tidak menghadiri perang Badar. Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak hadir di perang Badar. Tentu beliau meriwayatkan dari para sahabat yang hadir di perang Badar, walau tidak disebutkan namanya. Dan sudah kita katakan bahwa para sahabat boleh jadi mereka meriwayatkan dari sahabat Nabi yang lainnya walau tidak menyebutkan nama, dan ini bukanlah cacat di dalam sanad. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Berkata Abdullah ibnu Abbas, bainama rajulun minal muslimin, ada seorang lelaki dari kaum muslimin yauma idzin, pada hari itu, yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amama, berlari mengejar dari belakang seorang lelaki dari kaum musyrikin yang ada di depannya. Seorang lelaki musyrikin berlari dikejar oleh seorang lelaki dari kaum muslimin. Ketika pasukan Quraisy sudah mulai mundur dan lari dari medan peperangan, sehingga mereka berlarian mundur dikejar oleh kaum muslimin. Dan ketika seorang lelaki dari kaum muslimin sedang mengejar lelaki dari seorang musyrikin, idh sami'a dharbatan bis-sawti fawqahu, tiba-tiba mendengar sebuah pukulan dengan cambuk di atasnya. Wa sawtal farisi yaqul, dan mendengar suara seseorang pengendara kuda, ia berkata, aqdim Haizum, maju wahai Haizum. Fanadhara ilal musyrik, maka seorang lelaki dari kaum muslimin ini melihat kepada orang musyrik yang tadi di depannya. Fanadhara ilal musyriki amamah,
melihat lelaki musyrik yang ada di depannya, fakharra mustalqiyan. Tiba-tiba lelaki tersebut terjatuh dan tertelentang. Fanadhara ilaihi, maka ia melihat kepada lelaki musyrik itu, fa idza huwa qad khutima anfuh. Ternyata lelaki tersebut sudah dipukul hidungnya, wa syuqqa wajhuhu, dan sobek wajahnya, ka darbatis saut, persis seperti orang yang dipukul menggunakan cambuk. Jadi ada bekas cambuk di hidungnya dan di bahagian daripada wajahnya. Fakhdarra dzalika ajma', hidung yang tadi terkena pukul dan pipi yang, wajah yang sobek, ikhdarra. Ikhdarra secara asli maknanya menghijau, tapi orang Arab menggunakan menghitam. Kalimat menghijau digunakan oleh orang Arab untuk kalimat menghitam di wajah. Dan bekas-bekas tadi menghitam. Faja'a al-Ansariyu, maka sahabat Nabi yang ternyata berasal dari Ansar itu datang kepada Nabi, fahaddatha bidzalik Rasulullah SAW, menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Faqal, berkata Rasulullah SAW, sadaqta, engkau benar, dzalika min madadis sama'i tsalitsah, yang itu ya orang, suara yang kau dengar itu seorang penunggang kuda yang engkau katakan tadi, yang tak terlihat, hanya terdengar suaranya dan cambukan, suara cambukannya itu adalah dari malaikat, dari pertolongan malaikat yang datang dari langit yang ketiga.